Kalau kita bicara soal nasab, ini kan bagian daripada ilmu yang memang di dalamnya tidak lepas dari ijtihad, ya kan? Dari catatan-catatan sejarah dan seterusnya, yang tentunya dalam ijtihad maupun dalam catatan sejarah ada perbedaan-perbedaan di antara ulama-ulama ahlinya. Nah, soal habaib lah kita katakan. Kalau ada kelompok yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak ada masalah. Itu hak dia. Hak dia. Ya sama seperti tadi berarti ya. Itu hak dia nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah pada saat dia melontarkan hal-hal yang nggak elok kepada para habaib. Habaib penipu, habaib pembohong, habaib ini penumpang gelap, habaib ini penjahat, habaib ini nasabnya palsu dan lain sebagainya. Dan itu dijadikan propaganda, kampanye. Ini yang bikin gaduh. Kalau ada orang nggak percaya habaib itu dan Nabi, kan hak dia. Sesimpel itu sebenarnya. Sebentar, Anda nggak percaya, ya sudah, selesai kan? Nah, ada lagi kelompok muhibbin yang percaya, itu hak dia juga dong. Ini soal percaya nggak percaya, soal trust, itu kan soal hati. Soal hati kan kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Nggak bisa juga dong kita paksa orang yang nggak percaya, itu harus percaya turunan Nabi ada, nggak bisa. Dan itu nggak boleh. Kalau kita memperhatikan narasinya Habib Rizik ini, saya kira beliau itu sudah ambil bawah ya. Artinya sudah mengalah. Walaupun kalau saya perhatikan justru narasinya Habib Rizik ini terlalu ke bawah. Yang pertama begini, kalau masalah nasab, percaya tidak percaya ya terserah, itu oke-oke saja ya. Karena kamu tidak percaya Balawi turunan Nabi juga tidak lalu kafir, bukan rukun iman itu. Nggak ada urusan namanya tidak percaya. Apalagi ini bukan makulat ya. Artinya bukan 1 tambah 1 2. Bukan konsekuensi hukum-hukum akal. Misalnya nggak mati pasti hidup, nggak hidup pasti mati. Bukan seperti itu. Ini ijtihadi. Nasab jauh itu adalah dhonni. Dhonni itu adalah berdasarkan pilihan terbaik setelah ditelaah persepsinya kemana. Jadi nggak ada masalah sebetulnya. Cuma yang agak-agak terlalu merendah adalah ketika Habib Rizik bilang ya namanya nasab ini ya berbeda, ulama berbeda ya biasa saja. Ya pertanyaannya masalah nasab Balawi, ulama siapa yang berbeda? Itu kan sudah sangat merangkul ya. Artinya sudah menganggap Kiai Haji Imaduddin itu ya ulama gitu. Sehingga ketika dia berbeda, maka dinarasikan berbeda antar ulama. Sudah luar biasa itu. Hampir terlalu ke bawah itu. Karena misalnya begini Pak, ada satu bahasa ya, siswa atau mahasiswa menyetorkan tugasnya misalnya gitu. Lalu ada Maman Maman itu bukan mahasiswa tapi juga menyetorkan tugasnya. Lalu kita bilang semua yang menyetor tugasnya adalah mahasiswa. Berarti Maman itu kita naikkan derajatnya menjadi mahasiswa. Karena diksinya itu mahasiswa menyetorkan tugasnya, atau mahasiswa berkelakuan baik lah, atau mahasiswa yang membantu gotong royong bersih-bersih. Lalu ada Maman, Mimin, SD aja nggak lolos misalnya ya, nggak lulus, ikut bersih-bersih, tapi kita sebut ini para mahasiswa. Itu apa maksudnya? Berarti Maman dan Mimin sudah kita naikkan menjadi mahasiswa juga. Ikhtilaf antar ulama itu 2 kalimat, ikhtilaf dan ulama, ya 3 dengan antarnya ya. Masing-masing punya takrif. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat, ulama itu ya ulama. Enggak lalu setiap ada yang berbeda lalu itu ikhtilaf ulama. Nah kalau misalnya yang berbeda Kiai Haji Imaduddin dengan Said Mahdi Rojai dicap sebagai ikhtilaf ulama, itu bagus ya. Bagus artinya untuk Kiai Haji Imaduddin naik levelnya jadi ulama nasab sekarang. Sudah dianggap setara karena ikhtilaf itu harus yang setara, namanya ikhtilaf mu'tabar ya. Walaysa kullu ikhtilafin ja'a mu'tabaron. Prinsipnya tidak semua ikhtilaf itu mu'tabar. Jadi sudah dinaikkan sekali, sudah dipuji sekali. Termasuk Kiai Nur Ihya sudah dipuji sekali. Termasuk Trisula Madura sudah ulama semua itu. Setidaknya Habib Rizik begitu kan? Ya nggak apa-apa. Tapi lalu jangan kemudian namanya ijtihadi jangan dipaksakan ke orang lain. Kalau ada muhibbin yang masih dengan ikut ulama yang ulama benar-benar, jangan itu lalu diserang, disalahkan. Lalu dituduh mereka ini nasabnya palsu. Nah, ketika diucapkan itu, ketika misalnya dituduhkan begitu, ini menjadi persoalan.
kamu sudah tahu ijtihadi misalnya. Apalagi kalau kita pakai prinsip la yunqadul ijtihad bil ijtihad. Kalau punya kamu itu hanya versi ijtihad, tidak boleh nyerang ijtihad orang. Itu berlaku dalam fikih. Kamu sholat mau tidak kunut, tidak boleh nyerang orang yang sholat berkunut. Kamu sholat basmalahnya dibaca sir, tidak boleh nyerang orang yang sholatnya baca basmalahnya jahar. Karena ini ijtihadi. Cuman kan sialnya kelompok sebelah ini sudah ulamanya ya Kiai Haji Imaduddin ngerasa itu yang paling benar, sehingga semua orang harus ikut. Kalau tidak ikut yukhafu alaihim su'ul khotimah, takut matinya su'ul khotimah. Itu bahasanya Kiai Imaduddin kan begitu. Berdosa. Ini yang membuat saya bingung sebetulnya, makanya selalu saya perhatikan. Ini sebetulnya nggak masalah debat nasab sih. Ini masalah debat orang-orang yang muncul narasi-narasi yang wow gitu. Walau aftal muftun, padahal dalam ijtihadi. Di mana relevansinya? Padahal sekali lagi, seandainya pun Kiai Imaduddin itu ulama, ya hasilnya itu ijtihadi. Karena ini adalah dhonni. Kaidahnya innama yungkarul mujma' alaihi wa la yungkarul mukhtalafu fihi. Kalau sifatnya ikhtilaf, maka sikapi sebagai ikhtilaf. Jangan dipaksakan kepada orang lain. Jangan nuduh-nuduh orang lain. Tapi coba lihat kelompoknya Kiai Imaduddin ini seperti apa. Jadi ngebatalin nasabnya Ba'alawi itu mau dinaikkan kepada seperti wajibnya sholat. Semua orang harus terima. Gila nggak itu? Jangankan ngebatalin nasabnya Ba'alawi mau disetarakan dengan sholat. Kamu sholat, misalnya wudhu, niat dalam wudhu, kamu mau paksakan, mewajibkan kepada semua orang, itu sudah tolol. Kenapa? Karena dalam madhab ada yang tidak wajib niat itu. Apalagi ini masalah nasabnya Ba'alawi adalah nasab palsu. Kamu mau paksakan semua orang ikut. Di mana cara berpikirnya itu? Ini sebetulnya yang membuat saya itu geli gitu melihat fenomena ini sebetulnya. Nggak perkara nasab, Pak. Kecuali kalau saya bilang tidak mungkin Ba'alawi itu palsu, tidak mungkin itu sudah qot'i, sudah tertulis di langit, sudah benar. Saya nggak pernah bilang begitu. Perkara Anda punya kajian tidak percaya, perkara Anda punya bantahan tidak percaya, bantahan itu Anda sampaikan ke publik. Ya kita sebagai YouTuber yang suka memperhatikan omongan orang, kita lihat ini bicara apa orang ini. Nggak masalah nasabnya dulu, ini bicara apa? Kitab nasab. Oke, kita buka kitab nasabnya. Gimana Bapak memahami usul kok jadi begitu? Nggak sama dengan maksud yang nulis. Gimana Bapak bilang di kitab itu tidak ada, orang ada kok, Bapak kita buram. Itu ya itu. Ngegas nggak itu? Nggak ngegas Pak, emang sudah begitu. Jadi ini bukan berdebat keruwetan atau kerumitan ilmu nasab. Enggak, keruwetan dan kerumitan bapak-bapak kalau baca kitab. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi ini setara dengan kita bicara tentang kritik Ustaz Salafi Wahabi baca kitab melenceng, salah memahami ayat, kan sama. Makanya selalu saya bilang, seandainya pun yang diperdebatkan nasabnya Muhyiddin akan seperti ini. Kenapa? Karena nggak masalah di nasabnya gitu. Nggak masalah dia Ba'alawi ini cucu Nabi apa, bukan, nggak masalah itu. Bapak mempresentasikan sesuatu yang katanya ilmiah, tapi kok dilihat kok bisa bertentangan dengan yang nulis kitabnya. Kok bisa memahami kitabnya begitu? Kok bisa harus ada kitab sezaman terus baca judulnya Turuq Subutin Nasab? Pak, turuk itu jalur. Itu adalah pilihan cara. Kenapa kok tiba-tiba menjadi syurut? Berpikirnya kemana? Itu Pak yang membuat kita geli sebetulnya. Gak masalah kamu tuduh-tuduh Ba'alawi, bebas lah ya. Orang Islam aja dituduh sesat banyak, apalagi cuma masalah Ba'alawi dituduh palsu. Al-Quran dituduh palsu ya banyak yang berkata begitu. Gak heran masalah itu, biasa orang tuduh-tuduh palsu itu. Gak ada persoalan masalah itu, tuduh aja. Ini Quran gak asli, ini buatan Muhammad, banyak yang berkata begitu. Apalagi hanya nasab Ba'alawi, yang mana kebenarannya tidak mungkin setara itu. Gak masalah dengan itu. Tapi itu ditarik ke meja diskusi, ditarik ke meja perdebatan, yang diukur isi kepalanya. Gimana ceritanya kita dipaksa harus ikut tulul, kan repot. Itu jadi menolak untuk tulul. Sebetulnya itu saja. Itu saja ya. Tapi apakah narasinya Habib Rizik ini cukup? Enggak Pak, kurang. Ini masih dikritik habis-habisan oleh Bang Haji ini. Nanti saya bahas ya.
nggak puas-puas Bang Haji. Masih salah ini. Ini justru dianggap meremehkan, dianggap menghina Kiai Imad dan kawan-kawan katanya. Allah karim. Yu'addibuh dahr. Nanti masa yang akan mendidiknya. Allahumma dina